Halo, selamat pagi sahabat UT. Perkenalkan, nama saya Erni Hartati Warubu, NIM 8605331448. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta peran pentingnya dalam dunia pendidikan. Bagian pertama, peran filsafat ilmu terhadap pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu juga berfungsi sebagai landasan dasar yang menentukan apa hakikat pendidikan itu sendiri, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan, serta apa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Tanpa dasar filsafat yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan tanpa arah dan makna yang jelas. Filsafat ilmu juga berperan menyaring pengetahuan mana yang benar dan layak untuk diajarkan, sehingga ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah, terstruktur, dan memiliki nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi perkembangan manusia. 2. Peran pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat. Melalui praktik pendidikan sehari-hari, kita bisa melihat apakah pemikiran filsafat tersebut relevan, sesuai kebutuhan, dan mampu menjawab tantangan nyata. Masalah-masalah yang muncul di dunia pendidikan mendorong para ahli untuk berpikir lebih mendalam, mengkaji ulang, dan menyempurnakan pemikiran filsafat yang ada, bahkan bisa melahirkan gagasan-gagasan baru. Jadi, pendidikan menjadi sumber inspirasi sekaligus tempat pembuktian bagi perkembangan filsafat. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa hakikat sesuatu yang kita pelajari, dan juga dapat membantu kita membedakan apakah masalah pendidikan itu nyata, terukur, atau bersifat makna dan nilai. Epistemologi, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan yang benar, juga membantu kita memilih metode, pendekatan, dan cara yang tepat untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Aksiologi, untuk apa pengetahuan itu digunakan, berarti membantu kita menilai apakah sesuatu itu baik, berguna, dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan. Dengan ketiga alat ini, kita bisa membedah, memahami, dan menyelesaikan setiap persoalan pendidikan secara lebih tajam, mendalam, dan tepat sasaran. 4. Contoh penerapan konkret dalam praktik pendidikan, dalam kebijakan dan kurikulum. Dasar ontologi bahwa manusia itu makhluk yang berkembang, beragam, dan memiliki potensi, membuat kurikulum dirancang tidak hanya untuk mengisi otak, tetapi mengembangkan seluruh aspek diri. Aksiologi menuntut kurikulum harus mengandung nilai agama, budaya, dan karakter agar siswa menjadi pribadi yang baik dan berguna. Dalam proses pembelajaran, jika kita meyakini secara epistemologi bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri, maka guru tidak hanya berceramah, tetapi menggunakan metode aktif, diskusi, dan pembelajaran yang berbasis pengalaman. Sedangkan secara aksiologi, pembelajaran tidak sekedar mengejar nilai, tetapi membentuk sikap dan keterampilan hidup. Sebagai kesimpulan dari keempat hal tersebut, yaitu filsafat ilmu dan pendidikan
memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Filsafat menjadi dasar dan pengarah, serta pendidikan menjadi tempat pengembangan dan pembuktiannya. Keduanya saling bekerja sama untuk menjadikan pendidikan lebih bermakna, bernilai, dan mampu membangun manusia yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.